Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Apakah gangguan mental atau mental health ini dipengaruhi oleh agama? Apakah gangguan mental seseorang itu bisa dipengaruhi oleh agama? Apakah agama bisa bikin mental kita rusak? Saya akan ngambil data dari Halodoc. Menurut Halodoc, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kita menjadi gangguan mental atau mental health kita itu terganggu. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi itu adalah pengaruh daripada genetik. Terus kepala kita pernah jatuh, pernah cedera. Terus yang paling berpengaruh itu adalah karena KDRT, terus kekerasan dalam rumah tangga gitu. Terus persekusi gitu. Kita disiksa di rumah tangga. Itu intinya. Nah, setelah saya meneliti dan memahami, ternyata agama itu, terutama di Konoha, ini hanya di Konoha ya, jadi harus berulang-ulang, disclaimer on ya, ini hanya terjadi di Konoha, bukan di Indonesia. Jadi di Konoha itu, ternyata setelah saya meneliti dan memahami, anak kecil itu sudah dipaksa ibadah. Ada banyak seperti itu. Gak percaya, coba tulis di kolom komen ya, siapa yang pernah ngalamin waktu kecil itu dipukulin. Dipukulin itu nggak cuma dipukulin ringan doang, tapi dipukulin itu seperti disiksa. Ada RT, ada yang digantung lah, ada yang pokoknya ngeri banget. Ya, warga Konoha. Dan yang paling parahnya lagi adalah yang melakukan kekerasan-kekerasan ini adalah keluarga sendiri. Bisa orang tua, bisa ibu, bisa bapak, bisa kakak, adik. Bisa seperti itu loh. Ya kan? Masih keluarga dekat kita, seperti paman, bibi, dan lain sebagainya. Jadi, kalau saya berpikir secara rasional ya, apa iya Tuhan menyuruh umatnya seperti itu? Emang ada Tuhan yang menyuruh umatnya harus disembah-sembah gitu, berlebihan seperti itu? Emang ada? Saya melihat Tuhan itu di Konoha itu sangat menakutkan ya. Sangat menakutkan. Karena gini ya, kalau kita berpikir secara rasional, emang ada Tuhan yang menyuruh umatnya harus setiap hari menyembah gitu? Emang ada Tuhan yang haus pujian? Di video sebelumnya saya udah bahas tuh, apa pengertian daripada Tuhan itu sendiri atau konsep ketuhanan itu sendiri. Saya sudah banyak bahas tentang filsafat ketuhanan, tapi saya akan ulas lagi ya, sekilas di sini. Jadi filsafat ketuhanan itu di Konoha itu ada beberapa kekeliruan atau cara pandang kita terhadap Tuhan itu salah. Salahnya di mana? Jadi gini, warga Konoha itu berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pecemburu, yang marah, yang suka marah, suka ngambek, haus akan pujian, harus dipuji-puji, harus dielulukan, harus disembah-sembah. Jadi warga Konoha berpikir seperti itu ya. Ternyata. Jadi cara pandang kita terhadap Tuhan itu, ini akan mempengaruhi tindakan kita. Ini akan mempengaruhi mindset kita. Jadi sebelum kita beragama, ini dulu yang diluruskan dulu gitu. Apakah Tuhan kita itu benar seperti itu? Haus akan disembah, haus akan dipuji. Anak kecil nggak ngerti hal seperti ini. Anak kecil berpikir, ngapain Tuhan itu harus disembah-sembah? Kan Tuhan itu kan maha pemurah, maha baik, maha bijaksana. Ngapain dia harus disembah-sembah? Misalnya nih ada orang nih, ada seorang raja atau apa misalnya, terus dia minta disembah-sembah terus disembah-sembah. Apa tujuannya coba? Emang ada Tuhan seperti itu? Menurut saya tuh Tuhan kayak gitu tuh Tuhan yang lebay ya menurut saya. Mohon maaf ya. Jadi saya mengatakan, di video saya sebelumnya sudah mengatakan bahwa Tuhan yang paling dewasa itu adalah Tuhannya Spinoza. Tapi saya tidak menyarankan yang nonton video untuk percaya dengan Tuhannya Spinoza ya. Jadi Tuhannya Spinoza itu adalah Tuhannya Albert Einstein. Albert Einstein pernah mengatakan, saya percaya akan Tuhan. Bukan Tuhan yang kita sembah seperti yang ada di Konoha, yang haus akan pujian, yang harus dielulukan, yang ngambekan. Bukan Tuhan seperti itu. Bukan Tuhan sosok seperti itu. Tuhan sosok yang dimaksud oleh Albert Einstein ini adalah Tuhan yang maha dewasa, tidak haus pujian, tidak harus disembah-sembah, tidak kemudian, tidak suka marah-marah, tidak suka ngambek. Tapi kan kalau konsep ketuhanan di Konoha itu, saya melihat Tuhan di Konoha itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Ngeri banget. Harus disembah tiap hari. Saya tidak mengatakan atau
menyuruh yang nonton video ini untuk tidak beragama ya. Tapi menurut saya itu beragama dengan dewasa, jangan terlalu berlebihan. Ini kan berlebihan namanya, anak kecil dipaksa sampai digantung guys, diikat, melakukan kekerasan. Apa nggak trauma dia? Ya bisa aja waktu kecil dia patuh dalam beragama, tapi gedenya kan pasti dia nyari sendiri kan, apakah Tuhan itu ada atau enggak, apakah surga itu ada atau enggak. Mereka akan nyari sendiri juga, bahkan mereka akan benci. Bisanya di depan kita, kalau di keluarga nih, misalnya mereka itu ya melakukan ritual-ritual ibadah, tapi di belakangnya mereka bisa benci sama kita setengah mati. Berlebihan dalam beragama itu namanya. Apakah beragama seperti itu segitunya? Berlebihan banget. Kenapa kita tidak beragama sewajar-wajarnya? Biasa-biasa aja gitu, jangan terlalu berlebihan, dewasa gitu dalam beragama. Jangan seperti orang panik gitu beragama. Itu kan panik itu namanya. Emang kalau masuk neraka kenapa? Emang kenapa? Kalaupun neraka itu ada, neraka juga masih bertanyakan kan? Emang kenapa? Kalau misalnya warga Konoha pengen masuk neraka, emang kenapa? Kan nggak jadi masalah kan? Setidaknya kita melakukan yang terbaik di dunia. Jangan sampai melakukan kekerasan. Emang ada orang yang masukkan ke surga orang yang memukuli anak kecil misalnya, memasukkan ke surga orang seperti ini? Ada? Gak ada dong. Kalau Tuhan itu Tuhan yang dewasa. Tapi Tuhan warga Konoha itu kan Tuhan yang kurang dewasa. Harus disembah-sembah tiap hari. Harus dieluk-elukan. Jadi kalau ada anak kecil dipaksa ibadah, masih kecil umur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, dipaksa ibadah, dilakukan kekerasan. Apa nggak trauma dia? Apa nggak gangguan mental dia waktu gede? Apa nggak kena mental health dia? Apa nggak terganggu mentalnya? Mungkin di depan kita mereka seperti baik-baik aja, tapi kalau udah gede bisa mempengaruhi. Jadi ini salah satu penyebab kenapa kita terkena mental health. Cuman kalau misalnya kita curhat sama ortu, oh kamu itu tuh kurang beriman, oh kamu kurang beriman, kamu kurang beriman. Beriman dari mana? Beriman dari Hong Kong. Kalau boleh jujur ya, justru negara yang tidak peduli dengan agama itu seperti Swiss, Finlandia, Norwegia, mereka itu lebih bermoral sebenarnya. Karena moral mereka itu tidak ditentukan oleh agama. Moral mereka itu ditentukan oleh lingkungan, ditentukan oleh etik, filosofi etik. Gak ada jaminan agama itu bikin seseorang itu lebih baik atau bermoral. Gak ada. Mana datanya? Datanya mana? Malah lebih brutal saya melihat. Malah banyak pemuka agama yang seperti preman di Konoha kalau boleh jujur. Gak ada. Agama itu bukan jaminan acuan moral kita. Kalau saya melihat di Konoha itu banyak pemuka agama yang seperti premanisme. Banyak kok kalau boleh jujur ya. Selain itu, alasan selanjutnya kenapa agama bisa mempengaruhi mental health, gangguan mental di Konoha itu adalah karena warga Konoha itu sering ditakut-takuti akan neraka gitu. Sering ditakut-takuti. Tuhan itu seperti menakutkan kalau di Konoha. Sangat menakutkan, ditakut-takuti akan neraka. Padahal neraka itu kan masih belum pasti ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video itu tidak percaya sama neraka ya, tapi belum pasti secara sains ya. Ditakut-takutin. Nanti kamu masuk neraka. Nanti kalau kamu mati di mana? Dia takut-takut dengan kematian. Sehingga kita bisa gangguan mental. Saya melihat warga Konoha yang terlalu berlebihan dalam beragama itu menurut saya itu lebih seperti orang yang tidak waras ya. Kalau saya melihat. Kalau boleh jujur ya. Mereka itu melakukan ibadah itu karena takut mereka sebenarnya. Bukan karena kesadaran. Harusnya kan kalau kita melakukan ibadah itu kan karena kesadaran. Bukan karena ketakutan. Tapi saya melihat di Konoha itu orang ketakutan. Panik. Sehingga anaknya juga bisa dipukulin, nama juga orang panik ya kan. Gangguan mental sebenarnya. Jadi sama-sama gangguan mental. Orang tuanya gangguan mental, anak juga gangguan mental. Jadi di Konoha saya melihat banyak orang seperti itu tanpa kita sadari. Penderita skizo paling banyak di dunia itu ada di Konoha loh. Tapi banyak orang tidak mengakui ini. Bisa aja pemuka agama kita adalah seorang skizo ya kan. Bisa aja pemuka agama kita adalah orang yang psikopat kan. Kita nggak tahu kan. Kita tidak pernah ngecek ke dokter gitu. Jadi agama itu sangat mempengaruhi orang gangguan mental. Dulu di lingkungan saya waktu saya tinggal salah satu di daerah di Konoha ya. Di lingkungan saya itu bukan saya membandingkan ya antara pribumi dengan non pribumi ya.
Jadi di lingkungan saya itu ada orang China ya. Kebetulan dia adalah jualan. Jualan biasa orang China kan buka toko ya. Mereka ini orang-orang yang SDM-nya tinggi sebenarnya menurut saya pribadi. Ya, bersih. Tidak pernah melakukan keributan-keributan, tidak norak. Saya melihatnya SDM-nya tinggi menurut saya pribadi. Tapi di sisi lain pribumi itu saya melihat urakan, parkir sembarangan, motornya sembarangan, bayar kebersihan nggak mau, ngomongnya nggak sopan. Kalau kita misalnya menegur, kita pasti persekusi. Tapi mereka ini rajin ibadah. Itu masalahnya. Mereka ini rajin ibadah, rajin banget ibadah. Jadi saya berpikir ya, apa sih yang mereka pelajari di agama itu? Ada orang yang rajin ibadah tapi buang sampah juga nggak bisa, parkir motor sembarangan, malam-malam jam 12 malam nih bikin musik yang gede banget, suaranya itu gelegar banget, menggelegar. Pakai speaker itu sound horek, tahu nggak? Sound horek kayak gitu tuh. Tapi kalau kita nasihatin, kita yang dipersekusi. Coba bayangkan orang beragama seperti itu. Jadi saya melihat agama itu di Konoha itu ya, tapi jangan ditiru ya, hanya cuma simbol doang. Agama itu tidak bisa menyadarkan kita, tidak bisa menyadarkan kita sebenarnya. Makin beragama saya melihat di Konoha itu makin brutal, makin otaknya makin sedeng gitu. Tapi hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, ini hanya di Konoha. Jadi jangan dicontoh ya, beragamalah dengan dewasa ya. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak yang tersinggung ya, warga Konoha banyak yang tersinggung, dihujat saya di kolom komentar. Ya mohonlah kolom komentar itu dipenuhi dengan komentar-komentar yang positif ya, jangan komentar-komentar yang menghujat gitu. Saya sering menghapus komentar-komentar yang menghina gitu salah satu umat beragama. Jadi saya tidak berpihak ya pada agama tertentu. Kalau ada pun yang menghina nabi itu, saya biasanya nghapusin. Takutnya ada yang baca nanti anak kecil. Biasanya saya hapusin. Jadi percuma ya, Anda komentar yang negatif juga saya pasti hapusin. Mohonlah komentar yang positif gitu, yang bisa membangun SDM kita gitu. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang netizen yang atau hater-hater seperti ini yang mudah tersinggung seperti ini adalah orang-orang yang biasanya waktu kecil menderita sebenarnya. Orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang menderita. Jadi netizen itu kan ada dua macam, ada yang jujur, ada yang tidak jujur, dan biasanya mereka ini tidak jujur. Kalau mereka itu jujur mengakui bahwa mereka itu pernah waktu kecil dipukulin ya karena tidak mau ibadah sehingga mereka ada gangguan mental, mereka juga bisa sembuh kok kalau jujur ya. Tapi kan netizen warga Konoha itu kan banyak yang nggak jujur ya kan. Netizen warga Konoha itu netizen yang paling barbar di media sosial. Kenapa media sosial ini tempat pelampiasan? Ya karena waktu kecil kita seperti itu, disiksa, KDRT, tidak diberikan kasih sayang, harus ibadah. Jadi kita merasa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang haus akan ibadah. Ya kalau Tuhan itu ada, mungkin Tuhan itu seperti itu, haus akan pujian. Tuhan seperti apa seperti itu? Lebay kali Tuhan seperti itu ya. Tuhan yang dewasa itu Tuhan yang maha penyayang, maha pemurah, yang bikin kita berkesadaran, bukan kita marah, takut-takutin. Neraka lah. Itu pun kalau ada kan neraka. Itu kan neraka juga masih dipertanyakan. Bukan berarti disclaimer dulu ya, saya harus sering menggunakan disclaimer karena warga Konoha itu, walaupun saya sering menggunakan disclaimer, warga Konoha itu tidak mengerti konteks ya, tidak bisa berpikir secara rasional, tidak bisa mengerti apa yang saya sampaikan ya. Selain itu, agama juga bisa bikin konflik. Apa faktornya? Jadi gini, di agama itu ada prinsip yang mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama lain sesat. Sehingga ini akan menimbulkan gesekan-gesekan atau konflik. Jadi kita itu sebenarnya beragama itu sama seperti memuja gangster sebenarnya. Gangster kita yang paling jago, gangster orang lain nggak jago, gangster kita yang paling mulia, gangster yang lain harus disesatkan. Jadi banyak warga Konoha yang beragama seperti itu. Beragama tapi tidak berkesadaran, malah tumpul otaknya. Dan ketika kita hidup bersama orang-orang seperti ini, memang kita akan stres, ya kan? Kita akan terkena gangguan mental. Ini mempengaruhi seseorang yang terkena gangguan mental. Ini sangat berpengaruh. Pengaruh dari apa? Pengaruh dari agama. Karena agama itu mengajarkan
agama ya tertentu di Konoha ya, bukan semua agama ya mengajarkan agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, agama lain sesat. Sehingga kita bisa tiap hari gitu orang-orang ngomong seperti itu, pemuka agama ngomong seperti itu. Kan ini kan semacam hate speech ya, toxic namanya. Tanpa kita sadari itu kita dipenuhi oleh orang-orang yang toxic itu di lingkungan kita, yang benci terhadap agama lain gitu. Iya kan? Ada seperti itu, banyak warga Konoha seperti itu. Terus agama juga ngajarin orang harus bela yang seiman walaupun yang kita bela ini salah. Toxic kan namanya seperti itu. Walaupun yang kita bela ini salah gitu. Ya, kasihan banget ya seperti itu ya. Ada prinsip seperti itu. Dan kita bisa terkena gangguan mental kalau ada orang-orang seperti ini, banyak berpikiran seperti itu. Kita dipengaruhi dan kita bisa ikut-ikutan dan kita juga akan terkena mental. Ada juga yang mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama lain sesat, agama saya yang paling benar. Jadi agama di Konoha kan banyak berpikiran seperti itu. Jadi kalau ada orang yang terlalu fasis, ini kan fasis namanya, terlalu berlebihan dalam beragama, maka kalau kita berteman atau bergaul seperti orang-orang seperti ini, maka kita ikut-ikutan terkena mental. Sehingga kita melampiaskan kemarahan kita di media sosial, seperti di jalan-jalan seperti ini. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak yang tersinggung gitu. Keluarlah semuanya gitu, makian gitu. Saya tuh pengen, dulu channel saya ini nggak seperti itu, nggak banyak hate speech gitu, nggak banyak komentar-komentar yang negatif. Tolonglah gitu. Mari kita membangun negara kita ini dengan pemikiran-pemikiran yang rasional. Saya pengen SDM kita tuh sedikit saja naik dengan adanya channel ini. Itu tujuan saya, bukan untuk tempat untuk maki-makian gitu. Gitu. Jadi prinsip yang mengatakan bahwa beragama itu kita semakin sadar, semakin bahagia. Enggak. Kalau saya melihat enggak. Rata-rata orang beragama di Konoha itu makin beragama itu makin otaknya tumpul, makin tidak berkesadaran. Buktinya apa? Buktinya kalau agama itu bisa bikin kita berkesadaran, justru negara yang paling tidak berkesadaran di dunia itu Konoha. Ada datanya itu. SDM kita tuh makin amburadul. Kalau agama bisa bikin SDM kita makin naik, berarti SDM kita naik dong. Itu kan logikanya. Jangan ngadi-ngadi deh. Lihat fakta yang sebenarnya. Justru negara yang tidak peduli dengan agama itu seperti Norwegia, Finlandia, mereka itu lebih SDM-nya lebih bagus kok, lebih tinggi daripada kita. Itu yang harus diakui gitu. Jangan kita tuh dikasih fakta yang sebenarnya kita menolak. Oh itu buatan manusia. Oh itu buatan manusia. Sebenarnya kita itu adalah orang yang tidak jujur. Harus jujur dong. Harus keluar dari lingkungan kita yang toksik seperti ini. Kita menciptakan lingkungan yang baru. Kita harus buat dunia kita itu senyaman mungkin. Dipenuhi oleh orang-orang yang berkesadaran, bukan orang-orang yang toksik. Agama kan bisa bikin toksik. Dulu juga saya pernah mengalami seperti ini, kalau boleh jujur. Saya dulu pernah mengalami hal seperti ini. Lingkungan saya itu toksik karena agama, dikit-dikit neraka, ditakut-takutin gitu. Dikit-dikit harus menyembah gitu. Apaan kayak gitu. Tapi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Disclaimer dulu ya, disclaimer on ya. Tapi beragamalah kita dengan dewasa, jangan berlebihan gitu. Beragamalah dengan pikiran yang waras, berkesadaran. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.